Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendria Azaria, NPM 5021195, kelas 4A Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Media Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Leo Charlie, Magister Pendidikan. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Langsung saja, pengertian jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia mencakup sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, industri, perdagangan, jasa, dan sektor keuangan. Sektor pertanian adalah sektor yang menyediakan bahan baku makanan dan menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Sementara sektor perikanan dan kelautan menawarkan potensi besar dalam penghasilan devisa bagi negara. Sektor industri, baik industri manufaktur, konstruksi, dan lain-lain berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian nasional dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor produk lokal. Sektor perdagangan dan jasa juga menjadi sektor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kegiatan perdagangan mencakup perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Sementara sektor jasa mulai dari transportasi, penginapan, restoran, hingga kegiatan bisnis dan keuangan. Secara keseluruhan dan usaha kegiatan ekonomi di Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan upaya meningkatkan perekonomian negara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha di Indonesia. Yang pertama ada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha ini usaha kecil yang memiliki modal dan jumlah karyawan yang terbatas. Yang kedua ada usaha koperasi, yang dimana usaha koperasi ini usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggota koperasi dengan prinsip kebersamaan dan saling membantu. Yang ketiga ada usaha besar, usaha yang memiliki modal besar dan karyawan yang lebih banyak dibanding UMKM. Yang keempat ada usaha franchise, usaha yang memegang hak atas merek dagang dari pemilik merek dagang untuk dioperasikan oleh pihak franchise. Yang kelima ada usaha online, yang dimana usaha online ini usaha yang berbasis pada jaringan internet untuk memasarkan dan menjual produk atau jasa. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada pertanian, yang dimana kegiatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, ada industri, yang dimana kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, seperti industri makanan, minuman, tekstil, dan otomotif. Yang ketiga ada jasa, di mana kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk tidak berwujud, seperti jasa pendidikan, transportasi, keuangan, dan kesehatan. Yang keempat, perdagangan, di mana kegiatan jual beli barang dan jasa antara produsen dan konsumen atau antar bisnis. Yang kelima, investasi, yang di mana kegiatan menanamkan modal ke dalam berbagai sektor ekonomi untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Di sini ada pun jenis-jenis usaha beserta contohnya. Yang pertama, usaha mikro, yaitu contohnya yang pertama warung makan kecil,
Yang kedua, usaha jahit pakaian. Yang ketiga, penjualan makanan ringan atau snack. Yang keempat, jasa les privat. Yang kelima, warung kopi sederhana. Yang kedua, ada usaha kecil, yang contohnya toko baju atau pakaian. Yang kedua, usaha percetakan. Yang ketiga, salon kecantikan. Yang keempat, bengkel motor. Yang kelima, usaha laundry atau laundry kiloan. Yang ketiga, ada usaha menengah, contohnya seperti usaha pabrik makanan. Yang kedua, pengolahan limbah. Yang ketiga, usaha tour dan travel. Yang keempat, usaha konsultan. Yang kelima, usaha franchise. Dan yang keempat, ada usaha online, contohnya seperti jual beli online. Yang kedua, jasa pembuatan website. Yang ketiga, marketplace. Yang keempat, penerbitan e-book dan e-course. Yang kelima, jasa sosial media manajemen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan pada pertemuan kali ini. Kalau ada salah kata dan salah ucapan dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.